Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk apa kita menjadi murid Yesus? Untuk apa memilih menjadi Katolik? Inilah pertanyaan paling penting untuk kita sadari. Karena menjadi Katolik atau murid Kristus, nomor pertama, tidak hanya untuk keselamatan kita. Yang paling penting, Tuhan memanggil kita untuk ikut mewartakan Injil, menampakkan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah misi utama menjadi murid Yesus. Dalam Injil kita mendengar Yesus memanggil dan menunjuk 70 murid untuk diutus seperti domba ke tengah serigala. Demikian juga ketika Paulus memanggil dan mengutus Timotius dan Titus untuk membantu mewartakan Injil. Dan kemarin kita mendengar bahwa alasan dan tujuan utama dari pertobatan Paulus dari menjadi penjahat dan preman itu untuk membantu mewartakan Injil. Maka tugas mewartakan Injil adalah hakikat menjadi seorang Katolik. Bukan hanya bangga-bangga saja, bukan hanya doa-doa dan rajin ke gereja, tapi apa yang kita terima di sini, kita pakai untuk hidup di dunia. Maka orang bilang, membawa altar ke pasar, membawa keselamatan dari dalam gereja ke dunia pekerjaan kita, itu yang paling penting. Perbuatan dari iman. Itulah yang menyelamatkan. Paulus salah satu rasul yang sangat gemar mencintai Injil dan tak pernah berhenti memberitakan Injil. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar dalam suratnya kepada Timotius, dia mengatakan bahwa mari kita menderita demi Injil. Dan dalam kesempatan yang lain yang kemudian diambil menjadi moto tabisan almarhum Monsinyur Sensi Potokota, Uskup Agung ND, Paulus mengatakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Dan dalam kesempatan lain dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Betapa pentingnya Injil bagi Paulus. Dan betapa pentingnya mewartakan Injil itu dari keberadaan kita sebagai murid Yesus.
Kita jangan berpikir Injil tentang apa yang tertulis di dalam kitab suci. Karena kalau kita kembali ke arti asli dari Injil, berasal dari kata euangelion, itu artinya kabar gembira, kabar sukacita. Maka yang paling penting dari mewartakan Injil adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang punya wajah sukacita, wajah gembira, wajah mencerahkan, wajah menceriakan, yang ketika orang melihat kita, orang merasa tersenyum, orang merasa enjoy, orang merasa saya suka kalau lihat dia, seperti ada sesuatu yang memikat dan menarik. Itulah wajah Injil. Kemudian dalam tingkah laku juga kita bisa melakukan hal-hal yang membuat orang bergembira, membuat orang bersukacita. Walaupun itu tugas yang tidak mudah, tetapi mau tidak mau kita lakukan. Karena kata Yesus, aku mengutus kamu untuk mewartakan Injil seperti domba ke tengah serigala. Bahwa ada situasi dan kondisi yang mungkin tidak menarik, tidak memikat, membuat kita sakit dan terluka. Itulah konsekuensi dari domba yang diutus ke tengah serigala. Makanya Santo Paulus bilang, marilah kita menderita karena Injil. Bapak Ibu, menginformasikan kepada umat sebagai pengurus KBG dan lingkungan bahwa ada misa di gereja, ada tanggungan di gereja, itu adalah hal sederhana dalam mewartakan Injil. Bahwa ketika kita menyampaikan informasi itu, ada yang terima, ada yang tidak terima. Tapi kita sudah mewartakan. Itu sudah sangat membanggakan Tuhan. Dan memang untuk itulah kita dipanggil dan diutus. Jadi seperti domba ke tengah serigala, dan kita mungkin banyak makan hati dan menderita karena itu. Itulah seorang utusan sejati. Tidak harus yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Makanya Bapak Ibu, tidak pernah terjadi dalam sejarah, kalau kita menjadi orang terpanggil khusus, kalau kita mau menjadi fungsionaris pastoral, pasti enak-enak saja. Tidak, pasti ditantang, pasti diberikan salib, pasti ada orang yang tidak suka, ada orang yang menantang, ada orang yang membangkang. Itulah maksud dari menderita karena Injil. Yang paling penting kita terus mewartakan. Saya pribadi tidak peduli dengan apa kata orang, yang penting setiap hari saya upload status di FB, entah itu inspirasi kitab suci, dan setiap kali renungan atau khotbah misa harian saya upload ke YouTube, terserah mau orang nonton atau tidak, tapi itu adalah kewajiban, berbagi sabda Allah. Bahwa ada yang kemudian menerima, kita syukur. Ada yang tidak menerima dan menolak, tidak apa-apa. Karena kata Santo Paulus, baik atau tidak baik waktunya, terus mewartakan sabda. Itulah maksud dan tujuan kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Jadi kesimpulannya, menjadi Katolik bukan hanya untuk kenyamanan diri, bukan hanya untuk kesenangan dan ketenangan pribadi. Yang paling penting itu menjadi man for other, pribadi untuk orang, untuk membantu menyelamatkan orang, untuk mengantar Tuhan kepada orang, untuk mengantar orang kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita dalam pekerjaan. Kita adalah Injil-Injil yang hidup, yang diharapkan menampakkan kepada dunia bahwa kita bukan orang sembarangan. Kita murid Yesus, kita berjalan bersama Yesus. Maka Bapak Ibu, penting sekali berdoa sebelum bekerja, sebelum pergi. Dan penting sekali untuk selalu berjalan bersama Yesus. Ingat waktu misa di akhir tahun, kita diingatkan untuk siapa Yesus dilahirkan. Yesus lahir untuk kita, untuk tinggal di dalam diri kita, untuk berjalan bersama kita. Mari berjalan bersama Yesus itu. Bahwa dalam kenyataan ada yang menolak, ada yang tidak menerima, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang. Yesus juga begitu. Tidak semua orang suka, tidak semua orang senang. Tapi yang paling penting, kita terus berjalan bersama Yesus, karena Yesus adalah Injil yang hidup. Marilah kita mohon supaya spirit yang ditaburkan kepada Santo Paulus, juga yang ditanamkan kepada Santo Timotius dan Titus, menginspirasi dan menjiwai kita untuk mencintai Injil, turut mewartakan Injil dengan cara yang dapat kita lakukan. Kita juga menyadari bahwa mewartakan Injil bukanlah tugas pribadi, dan kita tidak bisa melakukan itu secara pribadi. Kita perlu melakukan bersama. Itulah harapan dari gereja sinodal. Kita berjalan bersama, kita berpartisipasi. Dasarnya Yesus saja untuk mewartakan Injil, dia merekrut para rasul, dia merekrut 70 murid. Bukti bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Demikian juga Paulus, dia tidak bekerja sendiri, dia merekrut Timotius,
dia merekrut Titus untuk membantu dia memberitakan Injil. Konkretnya dalam hidup menggereja, Bapak Uskup tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh pastor paroki. Pastor paroki tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh dewan. Maka kita ketika menjadi dewan sebenarnya membantu berpartisipasi memberitakan Injil, bukan sekedar ada nama lalu tidak buat apa-apa. Harus proaktif juga, harus terlibat juga. Karena kita semua adalah rekan kerja Allah. Kita punya Bapak Uskup, moto tabisannya Allah yang memberi pertumbuhan, Deus incrementum dedit. Dan itu menjadi kata-kata terakhir dari rumusan terakhir Sinode 5. Dari 1 Korintus bab 3 ayat 4 sampai 9. Di situ Paulus mengatakan bahwa mari kita berjalan bersama karena kita rekan sekerja Allah. Jangan berpikir ini Paulus punya, ini Apolos punya, tidak penting. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, yang paling penting itu Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kita semua adalah rekan kerja Allah, itu kata kunci. Ketika kita dibaptis, kita menjadi rekan kerja Allah. Jangan berpikir ini hanya tugas Romo, ini hanya tugas suster, ini hanya tugas DPP, ini hanya tugas fungsionaris pastoral. Kita semua karena rahmat tabisan punya tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi memberitakan Injil dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita.